Kemudian bagaimana sekarang cara mengundangnya? Nah, cara mengundang kemarin sebenarnya Pak Arya udah bahas banyak di waktu Crown Academy. Mungkin dengerin lagi videonya, bagus ya. Saya hanya singkat saja cara mengundang. Ini cara mengundang buat via WA aja. Mungkin biasalah, ya kan? Si B ini kan orang yang baru saya bilang. Ya. Kadang-kadang memang cukup susah ngajar orang yang baru kan. Tapi kalau kita ajarkan cukup simpel ya lebih gampang gitu loh. B adalah orang yang baru, C adalah calon. C calon ya. Yang mungkin baru join ya, baru bergabung di Zoom. Nah, sekarang bagaimana kurang lebih kata-katanya? Ya biasalah salam sesuai kondisi lah. Selamat pagi, apa kabar, apalah, rekan apa kabar bro, apalah. Ya biasalah salam. Kemudian ini by WA. Nah, ketika dia jawab, ya kita langsung lebih baik langsung aja angkat WA, kita telepon tes dulu. WA-nya bisa ditelepon nggak? Ya, ini kita langsung pakai telepon. Kalau kita udah jawab, dia udah jawab, oh ya kita langsung aja telepon. Ya, baru tanya sempat nggak, ya kan? Nah, yang penting dia udah jawab, pokoknya angkat telepon langsung telepon. Ya, bro, saya ada bisnis menghadapi COVID-19 di rumah aja dapat penghasilan. Ya, kamu sudah dapat info belum? Tanya dia. Ya, di rumah aja dapat penghasilan. Ya, untuk menghadapi COVID-19 kamu udah dapat info belum? Dia pasti jawabnya belum, betul nggak? Ya, oh bro, kamu sudah dapat info belum? Ini ada aplikasi di rumah, ya di rumah aja bisa dapat duit gitu loh. Ini bisanya kata-kata seperti ini kan lebih gampang kita ajarkan kepada calon kita. Ya, di rumah aja dapat duit loh. Kamu udah tahu belum aplikasinya? Ya, di rumah aja bisa dapat penghasilan. Ya, untuk menghadapi COVID-19 kamu udah tahu belum? Ya, ini kan untuk supaya dia lebih tertarik. Ya, ini strateginya. Itu singkatnya, pengembangannya. Kalau seandainya ada yang ide-ide bagus, ya terserah lah bagaimana pengembangannya. Cuman saya jelaskan, ya artinya dengan 2 kalimat ini mungkin lebih gampang untuk menduplikasikan terhadap mitra yang calon ini. Ya, kalau dia tanya, bisnis apa? Ya nggak apa-apa kalau kita bilang bisnis 3i. Kalau dia tanya, bisnis apa 3i? Siapa tahu dia udah join. Kalau dia udah join, kitanya repot-repot gitu loh. Ya, kalau dia udah join, ya, saya udah join. Ya, kita langsung komunikasi. Kenapa kamu nggak aktif? Ya kan? Udah berapa lama? Siapa tahu dia udah joinnya 2014. Ya kan polisnya udah lapse. Ya kan? Oh, kalau dia joinnya baru, saya baru join. Oh, kalau gitu kamu udah tahu belum strategi 3-on-1? Kalau belum tahu, kamu konsultasi kepada leader kamu aja nih, ada strategi baru ya. Soalnya saya buru-buru, saya harus ngundang yang lain, ngajak yang lain join apalah ya. Kamu hubungin leader kamu aja gitu loh. Nah, atau biasanya dia tanya 3i itu apa? Ya kan? Kita bilang 3i itu apa? Dia kan nggak tahu. Ya itu ntar akan dijelaskan. Saya kan orang yang baru join. Kan B adalah orang yang baru ngundangin si C. Kalau dia tanya 3i apa? Saya baru join, saya baru ikut. Ya, saya baru tahu bisnis ini. Lebih baik saya baru tahu bisnis ini. Nah, ntar dijelasin. Ya. Ya jam 10 atau misalnya ya, ntar dijelaskan yang sudah dapat penghasilan. Ya kerjanya di rumah aja kita bilang. Ya jam 10 kamu ada di rumah, bisa nggak saya hubungin kamu gitu loh. Jadi kita fokuskan bagaimana janjinya dia. Ya. Nah ini cara ngundangnya. Lakukan presentasi ini 1-2 jam bagusnya setelah si B kontak si C. Bagusnya jangan lama-lama. Ya paling lama juga 12 jam lah. Jangan besoknya lagi, lusanya lagi gitu loh. Jadi jangan kita tunda-tundakan waktu. Ya, kalau dulu jangan sampai berapa jam gitu loh. Ini kan kita ngejarin waktu, betul nggak? Jadi informasi pagi, siang ya kita udah prospek gitu loh. Sebenarnya jauh lebih cepat. Ya, jangan lebih, kalau saran saya jangan lebih dari 12 jam. Kenapa? Kalau lebih dari 12 jam dia tadi sudah tanya itu 3i, ntar dia nggak ada kerjaan, dia tanya-tanya yang lainnya, ntar yang lain nggak tahu jawabannya, kan ntar mubazir gitu. Sedangkan dia adalah orang yang mungkin yang bagus gitu loh, penjelasannya nggak maksimal. Tapi kalau kita cepat, dia nggak keburu mau nanyain orang-orang siapa temennya yang bisnis ini sudah ikut, yang gagal atau sukses gitu loh. Iya, kalau dia tanya ntar tetangganya, dia ketemu, kita bilang ntar besok ya saya hubungin kamu, wah dia ntar sorenya udah ketemu tetangganya atau siapanya, saudara dia telepon, udah telat. Jadi
mepetin waktu gitu. Kalau setelah janji ya secepatnya, ntar 1 jam lagi ya, ntar yang apa, saya akan jelaskan, saya akan kenalkan orang yang bisa menjelaskan bisnis ini gitu loh. Ya masuklah tadi grup yang ODP tadi, ya orang dapat penghasilan tadi gitu loh. Nah kembali lagi ke sana. Nah ini ya, jadi mengundangnya simpel aja, yang singkat aja. Fokusnya, pokoknya saya adalah, kalau si B ini selalu bicara adalah saya adalah orang yang baru, ya ntar akan dijelaskan oleh orang yang lebih apa, yang sudah tahu bisnis ini. Itu aja fokusnya, ya. Terus mungkin ya. Nah, kalau dia sudah join tadi ya, kenapa tak jalan? Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang tadi saya udah jelaskan. Nah, kemudian mungkin ada tanya, ada lagi kan, asuransi ya dia bilang, ya, atau MLM ya. Harusnya kita kasih tahu kalau ada pertanyaan asuransi atau MLM, karena dia tidak bisa jelas, ya, apapun, ya, asuransi, MLM, ya, tanya dia balik harusnya, ya, apa yang kamu tahu asuransi atau MLM itu apa gitu loh. Kitanya pura-pura nggak tahu kan, ya, asuransi MLM itu apa? Tanya dia balik, kita ajar si B ini, ya. Tentunya dia pasti jelasin bla 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 bla. Jawaban si B, oh bukan gitu loh, ya kan? Oh bukan itu maksudnya gitu kan? Ya gitu aja jawabannya. Nah, sekarang bilang gini aja, kita fokuskan lagi ya. Ya sudah, sekarang ketemu dengan apa? Kita akan jelaskan lagi gitu, kita fokusnya. Jadi apapun yang dia katakan, kita jawab oh bukan gitu loh. Ya bisa aja kita bilang nih, kalau asuransi atau MLM kan harus jualan, ketemu orang. Saat ini kan susah untuk ketemu orang atau jualan. Ini nggak perlu jualan kok gitu loh. Kalau dia bilang asuransi ya MLM ya, oh kalau dia jelasin bla bla bla, ini harus jualan ini, oh bukan gitu. Saat ini kan susah kalau kita mau jualan ketemu orang bilang. Jadi oh iya benar juga ya kan. Ya gimana, orang asuransi kan harus ketemu orang, MLM kan harus jualan, kesannya orang di luaran sana, betul nggak? Sedangkan bisnis kita nggak butuh jualan. Ya artinya ini kita bisa menjadi senjata juga. Oh salah, bisnis ini sekarang mah ketemu orang susah, jualan juga susah gitu loh. Oh iya, dia berpikir sehingga dia lebih positif ya. Nah ini kita tekankan, MLM asuransi itu harus ketemu orang, harus jualan. Ini nggak perlu, di rumah aja bisa ya. Ini poinnya, bahasanya seperti apa, melintir-melintirnya ya. Leader biasa lebih hebat ya kalau udah berjalan beberapa kali cara mengundang ya. Kemudian si B ya. Nah, kemudian dia fokuskan lagi, kita fokuskan lagi nih, 1 atau 2 jam lagi ya saya call kamu ya gitu loh. Karena kita tadi kan udah dia tanya jawab bisnis 3i apa bisnisnya, MLM atau asuransi udah kita jawab ya kan. Nah, kita langsung si B ini kita ajarkan 1-2 jam lagi ya, kita telepon kamu ya, saya hubungin kamu lagi ya. Nah sekarang tanyain, kalau bisa tanya pasangannya, istrinya bisa ikut nggak gitu loh. Ya kalau bisa sama-sama dengan istrinya atau pasangan atau suaminya, jadi sama-sama. Jadi posisinya kurang lebih berlima ya, berlima di WA. Jadi kita jelaskan dengan pasangannya jauh lebih bagus gitu loh. Jadi sama-sama kita kondisikan, suruh B ngajak calon prospek ini sama pasangannya kalau bisa ya. Nah ini cara ngundangnya, fokuskan.